Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Sabang Semarang untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 23 November 2021. Untuk hari ini kita akan mengadakan live trading seperti biasa ya di hari Selasa, live trading di sesi perdagangan Amerika. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat untuk beberapa data ekonomi yang akan dirilis pada sepanjang sesi perdagangan Eropa dan sesi perdagangan Amerika nanti malam. Nah, untuk nanti jam 4 sore, jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, nanti akan diisi oleh survei ya. Jadi hari ini hari survei ini, banyak survei yang akan dirilis di hari ini dari Eropa, Inggris, dan dari benua Amerika. Nah, dari zona Eropa dulu, ada indeks manajer pembelian manufaktur, composite market, dan jasa. Nanti akan dirilis jam 4 sore, jam 16.00. Dari prediksi untuk manufaktur diperkirakan turun 58,3 ke 57, prediksi 57,3. Sedangkan composite market, data bulan kemarin 54,2, diprediksi untuk laporan bulan ini 53,2. Sedangkan dari bidang jasa di zona Eropa diperkirakan turun ya dari 54,6 ke 53,5. Nah, kemudian jam 16.30 dari negara Inggris juga sama merilis indeks manajer pembelian atau PMI Composite Market, manufaktur, dan jasa. Untuk di Inggris, Composite Marketnya diperkirakan turun dari 57,8 ke 54,1. Sedangkan untuk manufaktur, bulan kemarin 57,8, diprediksi untuk bulan ini di laporan bulan ini di 56,3. Demikian dengan jasa nih. Jasa analis menempatkan mengalami penurunan ya dari 59,1 diprediksi ke 54,6. Nah, kemudian di sesi perdagangan Amerika dari benua Amerika juga merilis survei juga sama. Manufaktur diperkirakan naik 58,4 ke 59,0 dan indeks manajer pembelian yang jasa diperkirakan naik dari 58,7 ke 59,0. Nanti akan dirilis secara bersamaan di jam 21:45. Nah, itu. Oke, itu untuk data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini. Diperhatikan untuk Anda yang mempunyai posisi mata uang euro, pound sterling, kemudian instrumen yang berlawanan dengan US dollar. Karena kalau kita lihat dari survei tadi, dolar menguat, surveinya nih ya, prediksinya dolar ada penguatan, kemudian Eropa, euronya kemungkinan melemah karena berkaitan dengan indeks manajer tadi, survei PMI Composite Market, jasa, dan manufaktur. Kemudian di Inggris juga sama, mengalami penurunan prediksinya. Nah, tapi aktualnya akan kita lihat nanti di jam ketika hasil survei itu dirilis. Nah, kemudian untuk pergerakan semalam, dolar kembali lagi menguat. Kita akan lihat, cek di chart ya. Kita lihat chartnya sebentar nih. Saya share dulu ya. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di live trading bersama GK Invest Cabang Semarang di channel YouTube maupun di Zoom meeting, selamat bergabung. Nah, ini untuk indeks dolar. Nah, indeks dolar kemarin sempat naik ya. Dia hari Senin gap up, kemudian naik karena sebelumnya di hari Jumat itu ada pidato dari press conference ya dari wakil Gubernur Bank Sentral Amerika, Richard Clarida. Dia mengatakan untuk inflasi di Amerika memang sedang naik, tapi untuk pembelian aset sudah akan tapering akan segera dilakukan. Dan hal ini
berpeluang atau berpotensi untuk membuka bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga inilah yang direspon selama hari Sabtu dan Minggu membuat harga USD open up ya, gap up di hari Senin. Kemudian dilanjutkan hari Selasa juga dia masih masih mengalami kenaikan, gitu kan ya. Masih menguat maksudnya, masih menguat. Kemudian dari Gedung Putih, Presiden Amerika Biden juga kemungkinan akan mencalonkan kembali Jerome Powell untuk menjadi Gubernur Bank Sentral Amerika untuk periode 4 tahun ke depan. Nah, jika Mr. Powell ini kembali menjabat dan dia akan meneruskan kebijakan moneter yang saat ini sudah dijalankan, tentu saja hal ini tidak disukai oleh para pelaku emas atau pedagang emas nih, karena harga emas akan kembali lagi turun karena Mr. Powell ini kecenderungannya lebih ke hawkish dolar ya, hawkish dolar atau penguatan untuk USD, karena potensi untuk menaikkan suku bunga juga cukup terbuka sekali karena tapering juga akan dilakukan ya, sudah dilakukan, dan hal ini membuka peluang untuk kenaikan untuk menaikkan suku bunga. Nah, hal ini membuat USD kembali lagi naik dan harga emas. Nah, ini harga emas kembali lagi drop di 1802. Nanti kita akan lihat di sesi untuk hari ini apakah harga emas akan kembali lagi melewati psikologis price 1800 atau dia akan rebound naik. Nanti kita akan cek. Oke, untuk DXY kalau kita lihat chart 1 H1 ya, bukan D1 harian. Nah, ini harian kalau kita lihat dari pergerakan ini segini kan. Nah, ini dia kenaikannya juga cukup tinggi sekali. Kalau kita lihat pakai Fibonacci pun juga sudah mendekati, bahkan bukan mendekati ya, sudah sama ya dengan golden ratio di 261,8%. Nah, tanda-tanda potensi koreksi pun cukup terbuka juga, tergantung nanti kalau misalnya US dollar mengalami koreksi, nah mungkin momennya ketika survei data ekonomi itu dirilis. Tapi saat ini kondisi fundamental juga masih mendukung US untuk naik karena kebijakan dari Gedung Putih, pihak Gedung Putih atau Presiden Amerika Joe Biden ini kemungkinan akan mengangkat kembali Jerome Powell untuk menjadi Gubernur Bank Sentral Amerika. Nah, itu habis untuk dolar. Kalau kita lihat secara teknikal, memang untuk secara Fibonacci ya, kita tarik Fibonacci. Ini kalau tarik Fibonacci ini sudah mencapai 261,8% di golden ratio. Kalau kita lihat pakai Fibonacci yang sesi yang seperti ini, sedikit kita agak panjang sini ya. Nah, ini dia baru mencapai di 150, di 161,8%-nya jatuhnya masih di sini. Jadi potensi untuk naik atau menguat untuk DXY atau indeks dolar ini cukup masih berpulang untuk dia bisa naik. Nah, ini kalau kita lihat dari caranya di sini ya, kita nariknya di sini, jangan enggak. Nah, seperti ini ya. Jadi sampai di 97,21. Ini secara untuk sedikit agak panjang ya kita bermainnya, medium ya, medium. Cuman kalau kita lihat dari sisi analisa yang lainnya dari teknik divergen. Nah, teknik divergen ini membentuk higher high, cuman untuk di di CCI saya biasanya pakai CCI untuk divergen ya. Ini juga sedikit berbeda ya. Jadi untuk harga naik, kemudian untuk indikator dia menunjukkan turun. Jadi kenaikannya kemungkinan juga terbatas kalau kita hitung secara pakai teknik candlestick ya mungkin candlestick Fibonacci, teknik Fibonacci kita bisa mengambilnya di 161,8% kemungkinan akan potensi terkoreksi. Jadi itu di level 9721 ya. 9.721. Nah, di sini. Di level ini kemungkinan dia akan masih naik
Nah, cuman untuk koreksi turun. Nah, penurunan kemungkinan, nah kita lihat nih, kalau secara kita sedikit berandai di bulan Desember, di minggu depan ya, minggu depan Desember itu nanti ada FOMC, bukan FOMC, non-farm payroll, non-farm payroll di bulan yang ke-12, bulan yang terakhir di tahun 2021. Nah, itu akan diuji tes di situ. Kemudian The Fed akan meeting di pertengahan bulan Desember sebelum hari Natal ya. Itu sekitar tanggal 14 sampai tanggal 16. Itu mereka akan meeting. Nah, itu akan menyimpulkan kembali mengenai kebijakan moneter atau tapering yang kemarin sudah diketok palu di bulan kemarin. Nah, ini akan ditegaskan kembali apakah nanti akan benar-benar untuk kembali lagi hawkish untuk dolar ataupun dovish. Nah, soalnya kalau biasanya sih ya, biasanya kalau isu-isu tersebut, misalnya sell rumor buy fakta ataupun buy rumor sell fakta. Nah, itu yang kemungkinan akan kita lihat di pertengahan di bulan Agustus. Nah, cuman untuk secara analisa teknikal potensi naik juga masih cukup terbuka sekali karena belum menyentuh di 161,8. Seandainya sentimennya masih hawkish untuk dolar, jadi paling nggak akan mencoba atau menguji di 161,8% Fibonacci. Nah, itu. Turunan paling sampai di sini ya, di 150 atau di 127%. Nah, ini. Cuman untuk CCI-nya juga sudah sinyal apa ya? Sinyal sell ya. Karena dia membentuk lower high kalau yang di harganya di higher high ya. Nah, ini gambaran untuk di DXY ya. DXY untuk saat ini. Kemudian kita beralih ke emas. Nah, ini harga emas kita coba di H1 ya, sorry di D1 untuk di. Nah, ini kalau kita tarik Fibonacci, kita cari pakai teknik sederhana ya. Nah, dari Fibonacci kita menarik garis dari 1675 ke 1877. Ini di 38,2% itu jatuhnya di psikologis price-nya tuh di sini. Di 1800 pas. Kalau misalnya dia break, dia akan mencoba ke 50%. Biasanya 50% ini terjadi pantulan. Biasanya seperti itu. Karena kita menghitung jaraknya ini agak sedikit panjang ya. Agak panjang itu sekitar 200 poin. 200 poin di emas. Itu kan lumayan. Dari 1675 ke 1877. Sekitar 200 lebih sedikit. Jadi untuk potensi rebound, dan seperti ini 50% saya rasa untuk jadi pantulan harga untuk dia kembali lagi naik ya. Cuman saat ini sinyal biris, sinyal sell juga masih terlihat sekali karena fundamentalnya memang lagi mendukung Mr. Powell ini untuk kembali lagi menjabat sebagai gubernur Bank Sentral Amerika di periode 4 tahun ke depan. Nah, cuman untuk kenaikan naik turunnya ini kita bisa ambil peluangnya nih. Nah, ini gambaran secara medium ya, secara harian. Jadi kita tunggu untuk break di 1800. Kalau break, kalau saya lebih memilih untuk ambil posisi sell ya secara harian. Target di 76, 1776. Stop loss kita bisa menempatkan di 1825 sampai 1829. Itu. Ini untuk chart harian. Bagaimana kalau kita sedikit ke chart yang agak apa ya, agak time frame-nya kecil. Mungkin bagi Anda yang ingin bermain scalping, kita bisa menempatkan ini untuk sell stop ya. Sell stop. Nah, di sini. Bentar, saya tulis dulu. Ini tulisan saya mana ini? Sell stop. Kita manfaatkan market follow ya. Follow the trend karena kalau sentimen birisnya ini masih lanjut untuk sesi Eropa atau sampai sesi Amerika.
357 kita bisa pasang sell stop SL di 18. Jadi kita pakai dua opsi ya, dua opsi untuk sell stop atau buy stop. Target nanti saya tulis di kolom komentar nih kita supaya kita bisa lihat. Poin 619 target 1794. Nah ini untuk sell stopnya di sini nih. Kalau break sekali lagi di 03 ya. Nah ini untuk buy stopnya saya ganti buy stop 1809.169 stop lossnya di harga sell stop ya. Jadi bolak-balik ada dua opsi. Nah, oke, saya ketik dulu di kolom komentar ya. XAUSD saya pakai dua opsi karena kita bermain sedikit scalping ya nih ya. Kalau yang panjang tadi jadi tren masih bearish ya, target di 75 sampai di 17.52. Cuman untuk sepanjang pergerakan market sentimen bearish ini kita bisa manfaatkan volatilitas market lah ya. XAU sell stop 1803.357 SL 1809.619 dan target atau TP-nya di 1794. Download poin 00. Kemudian XAU USD ada dua opsi. Buy stop 1809.619 stop loss atau SL ya, saya nyebutnya SL ya. SL 1803.357 dan target 1815.00. Nah ini untuk DXA USD, tapi saya lebih memilih untuk yang di sell-nya sih ya, sell stop. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya market rebound naik, buy stop jadi open ya, mungkin nanti kalau misalnya udah naik 1 poin 2 poin ya stop loss-nya bisa dinaikkan ya, trailingnya. Jadi kita main trailingnya dinaikkan supaya kerugiannya kecil seperti itu. Oke, ini gambaran XAU USD untuk emas. Hati-hati masih sentimennya masih sentimen bearish. Jangan keburu-buru open dan jangan lupa untuk pakai batasan stop loss ya, stop loss. Diperhatikan psikologis price 1800, jika melewati 1800 kemungkinan market akan terdorong lagi turun sampai di paling dekat di 94 ya, 1794 sampai di 1788. Nah, itu yang diperhatikan di level tersebut. Oke, ini untuk XAU USD harga masih di tengah, jadi belum kita open ya. Mungkin saya coba untuk ambil limit ya, sell stop. Sepertinya marketnya auranya kok mau turun ini. 1809.619 kemudian 1794.00. Nah, tidak bisa diklik nih. Aduh. Nah, price.
Oke. Kemudian buy stop-nya kita pasang. Sepertinya market, jadi diperhatikan market hari ini jangan keburu-buru untuk open meskipun market break low. Saya khawatirnya turunnya malah semakin. Soalnya target di agak panjang sih, 17.75 sampai 17.50 ya. Agak sedikit panjang, jadi agak sedikit berhati-hati lah ya. Untuk yang terbiasa transaksi emas. Oke, kita udah pasang limit buy stop sell stop untuk XAUUSD. Oke, kita lanjut ke crude oil. Nah, ini untuk crude oil sendiri juga sempat ada penurunan karena wacana dari OPEC Plus yang rencananya ingin rencananya ingin melepas cadangan minyak. Nah, hal ini membuat crude oil kembali kita koreksi setelah sempat naik di 7879, kemudian jatuh lagi ke level 75 dan ini mendekati 74. Oke, ini kalau kita lihat chart teknik seperti ini masuk area sell sih ya. Ini tadi di 80, cuman kita agak sedikit terlambat ini. Mereka sudah drop. Target di 7535, 7534, sorry. Ini salnya sudah masuk sih. Nah, kita coba rebound naik aja. Nah, ini di 7526. Sorry, 76. Ini untuk buy stop ya. Nah, sebentar, saya tulisnya dulu. Salnya kita nggak cukup ya keburu turun. Ini market keburu turun. Kita tunggu di 34, 7534. Nah, ini untuk buy stopnya di sini. Buy stop 76.26, stop loss 75.70, 76 ya, 50, kemudian dan target 76.76. Sorry, 7676 ya, benar 7676. Nah, ini untuk kita coba mengambil volatilitas dari crude oil. Ini crude oil sudah terlanjur turun. Kita lihat di 7534 apakah dia mampu break atau tidak. Nanti kita akan cek. Oke, kita pakai single dulu ya, karena 82-nya belum naik lagi ke 82, jadi kita belum bisa ambil posisi sell di crude ini harusnya nih, di 82. Sudah break. Kalau kita pasang limit juga nggak bisa nih, karena marketnya harganya sudah mendekati harga limit kita ya. Jadi kita belum bisa. Kita cuma pakai single dulu aja. Oke, kita skip dulu untuk di crude oil. Kita lihat di pound sterling. Pound sterling, kita lihat, kita cek. Bisa lihat di sini. Bentar, ini pakai H4, kita coba H1. H1 ini sudah break. Sebentar ya. Kita cek dulu. Nah, ini. Buy limit ya. Sorry, buy stop. Buy stop. Sini. Kita lihat pakai CCI. CCI 1 jam, 4 jam. Ini 4 jam ini naik nih ya. 4 jam naik. Jam. Oke, kita bisa pasang buy stop.
1.33. Oh iya, crude oil belum saya tulis ya. Sebentar, saya tulis dulu. 1.33 stop loss. 1.33. Ini stopnya agak pendek ya. Kita coba sedikit pendek. Kemudian dan target 1.334. Ini sekitar 20 berarti 34 171. Oh ya, sebentar, crude oil-nya belum saya tulis ya. Ini crude oil kita belum bisa pakai sell limit, kita coba oh, sell-nya nggak bisa, sudah terlewati ya. Kita coba buy stop aja kalau dia rebound naik. Crude oil buy stop 76.26, stop loss 75.76, dan target 76.76. Sebentar, kita buy stop dulu untuk crude oil karena sell-nya juga sudah turun ini. Kita terlambat untuk ambil posisi sell di crude. Kemudian pound sterling, kita bisa pasang pound sterling. Setelah kita pasang, bisa nggak nih? Buy stop 971. Oh ya, bisa. Stop loss. Jadi untuk Anda tidak semua instrumen bisa Anda pasangi ya. Jadi Anda bisa pilih mana instrumen trading yang biasa Anda transaksikan. Jadi di sini kita cuma memberikan edukasi ya. Nah, buy stop di sini. Kemudian setelah stop kita bisa pasang di sini. Kebetulan nih. Tapi harus nunggu 1 jam, tunggu jam 4 ini, closing jam 4 ya. Jam 4, 1 jam. Ini kalau close-nya masih di sini, kita bisa ambil yang harga terendah. Saya rasa kita ambil buy-nya aja nih. Oh ya, saya stop. Jadi kita pasangnya buy stop aja nih. Kita pasang buy stop aja. Satu single untuk pound sterling GBP USD. Buy stop. Buy stop 1.3391 971 SL 33737 dan target 34171. Kita pakai satu single karena H4-nya CCI-nya juga divergen ya. Jadi kemungkinan dia mantul naik. Jadi saya cuma pakai satu single buy stop aja, mengharapkan dia breakout di 97. 1.3397. Ini masih 92 nih. Dia cuma merangkak naik. Divergen ya nih. Sell-nya saya pasang. Cuma satu single aja. Kita mengharapkan dia marketnya ada pantulan untuk naik. Oke, ini untuk yang di pound sterling sambil kita tunggu. Kita lihat emasnya juga masih di 03. Tuh kan dia kembali lagi drop lagi. Sentimennya bearish, agak sedikit berhati-hati. Nah ini. Oh, sudah open ya. Kita lihat. Oh ya, soalnya sudah open ya nih. XAUUSD. Sudah open, sell-nya nih masih minus sedikit ya. Masih minus 15 lah. Kita lihat 0,1 lot. Sudah open dia. Oke, kita tunggu sambil kita lihat analisa yang lainnya. Pound sterling juga belum open, kemudian euro. Ini untuk euro, ini bisa kita entry nih, euro nih. Nah, ini bisa kita
Sampai sini ya di 60. Sebentar nih tunggu turunan sedikit lagi kita bisa ambil posisi buy. Stop loss di 45. Duh, keburu naik nih. Sebentar. Kita lihat. Ini pound sterling kembali lagi rebound. Belum open. Kita lihat di euronya. Tuh nih kita agak sedikit terlambat tadi nggak lihat euro duluan ya. Kita lihat GJ, siapa tahu ada peluang GJ. GJ ini juga skip, ini masih sampai di sini ya. Saya stop GJ ya. Oke, kita cek manfaatkan GJ. 1,88, tapi masih running di 44 sih. 44. Bentar, kita cek dulu nih Fibonacci-nya. Dia mantulnya sampai seberapa nih? Oh, pasti 61,8 ya. Target di 5287. 87 44 ya untuk antisipasi. Saya stop ya, GC 3318. Stop loss kita pakai di 33356. Take profit kita di 78,2% ya. Pakai bantuan Fibonacci untuk kita ngambil take profit 870. Oke, GC. GBP JPY. Sell stop 153.188. SL 153.356 dan target 152.870. Tapi belum bisa entry. Kita cek euro, euronya belum. Pound sterling juga belum. Crude oil, emas, emasnya masih di level sini ya. Kita masih minus berapa nih? $7 untuk emas ya. Sell stop emas sudah open ya. Sudah open sell maksudnya. Sell stopnya sudah jadi open. Kita cek emas. Kita lihat XAUUSD. Oke, ini yang kemarin kita skip ya. Euro, kita belum dapat harga euro di 60 ya. Ini saya lebih suka ke 60 nih. Kita pasang sell stop ya. Sell stop euro 1.12455. Kalau dia kembali lagi biris karena data ekonomi zona Eropa surveinya kurang begitu bagus. Terus memanfaatkan 15 poin, tambah 15 poin berarti di 30. 28. Oke. Euro saya pasang sell stop di sini. Sell stop 1.12445. SL 1.12605 dan target, oh saya salah, dan target tadi berapa? Euro mana euro? 1.12280. Tempatkan saya stop.
Pound sterlingnya belum nyampe ya. Ini pound sterling nunggu candle ini selesai nih jam 4 ini. Base step-nya belum masuk ya. Oh. Kanada dolar. Kanada masih naik ya nih. 1 jam. Kita mendapatkan order 1 jam. Nah ini Aussie, ini ada peluang nih Aussie. Kita bisa ambil posisi sell stop. Nah, ini. Aduh, jaraknya terlalu pendeknya Aussie ini. Jaraknya terlalu pendek ya. Coba kita pasang limit Aussie, sell stop. Udah 142. Udah nggak bisa ya. Terlalu dekat. Terlalu dekat Aussie. 4 jam. 1 jam. Target di psikologis nih ya, dia turunnya sampai di 0,72.000 psikologis price. Kita mau sell ini cuman nah ini misalnya terlalu dekat kita nggak bisa pasang sell stop nih. Ini ya. Di 14. Auto USD. Sell stop 0,72144. Stop loss 354. 354 dan target 0,71 944. Mana bisa kita entry? Oke, euro kita satu single ya. Ini Aussie saya nunggu 4 jam dulu nih. Jam 4. Nanti kalau enggak kita skip ya nih ya untuk GU ya. GU-nya kita skip ya nih. Kalau misalnya sampai jam 4 tidak menyentuh atas, kita cancel. Untuk GU-nya kita lihat jam 4 closing candle-nya di berapa ini. Apakah masih di level 33.800-an atau semakin ke dalam atau di bawahnya 1.33700 atau dia malah di atasnya 1.33900. Nah, nanti kita lihat. Oh ya, sampai kita nunggu market ya. Kita lihat pergerakan market. Ini kebetulan di GK Invest kita sedang mengadakan kompetisi demo akun periode yang kedua. Hadiahnya lumayan, ada drone, dapat Anda drone, kemudian dapat laptop dan jam tangan iPhone, Apple ya, merek Apple. Nah, itu bisa Anda raih untuk pendaftaran demo akun, demo kontes trading. Saat ini sudah mulai pendaftaran, jadi silahkan Anda menghubungi kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang dan jika Anda belum memiliki kontak person dan ingin mengikuti kompetisi demo akun ini, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Atau kalau Anda sedang berada di area Semarang,
silahkan berkunjung di kantor GK Invest cabang Semarang. Kita bisa silaturahmi, tapi tetap kita menjaga protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ketat ya. Protokol kesehatan ketat. Untuk alamat di GK Invest cabang Semarang, kita berada di Wisma HSBC di lantai 7, Jalan Gajah Mada, dekat Simpang 5, Ikon Semarang, Simpang 5. Sebelahnya Masjid Baitur Rahman. Nah, di situ sebelahnya masjid ada gedung Wisma SBC. Nah, SBC Tower, kita berada di lantai 7, ruang 702. Nah, silakan bagi Anda yang berada di area Semarang dan sekitarnya, jika ingin berkunjung di kantor GK Invest, kita terbuka, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, seperti itu. Oke, sambil kita tunggu market, nah kita lihat. Kemudian untuk kompetisi trading, pendaftaran mulai hari Sabtu kemarin ya, sampai hari Sabtu besok. Jadi pendaftaran untuk kompetisi demo kontes, demo trading, itu cuma seminggu, cuma 1 minggu persis. Nah, nanti pelaksanaannya itu tanggal hari Senin. Besok Senin sudah mulai jalan ya kompetisi tradingnya. Tanggal 29 November sampai tanggal 29 Desember. Jadi full 1 bulan. Nah, sampai tanggal 29 Desember. Silahkan bagi Anda yang ingin beruji nyali, menguji strategi trading Anda, menguji psikologis Anda, menguji mental Anda untuk bersaing di dalam demo kontes atau kompetisi demo akun GK Invest. Nah, silakan jika Anda ingin apa ya, ingin ya menunjukkan strateginya lah ya, bersaing dengan para trader dan lain trader yang ikut di kompetisi demo akun ini. Nah, silakan mendaftar. Bagi Anda yang sudah punya kontak person di GK Invest cabang Semarang, silakan menghubungi kontak person Anda karena periode pendaftarannya cuma sebentar ya, cuma 1 minggu. Dari tanggal kemarin Sabtu tanggal berapa ya? Dari tanggal 20 sampai tanggal 27. Jadi cuma 1 minggu persis pendaftarannya. Sampai besok Sabtu. Nah, ini kan masih hari Selasa ya, masih hari Selasa. Jadi masih ada kesempatan Anda untuk mendaftar ikut berpartisipasi dalam demo kompetisi demo akun. Nah, hadiahnya juga cukup menarik sekali dan bergengsi sekali lah ya. Ini periode yang kedua kita mengadakan kompetisi demo akun, demo kontes. Nah, gitu. Kemudian di GK Invest juga ada program akhir tahun. Nah, ini Anda selain bertransaksi, Anda bisa mendapatkan edukasi secara gratis di GK Invest cabang Semarang. Kemudian Anda juga bisa ikut live trading, edukasi. Untuk program edukasi kita hari Senin dan hari Kamis ya, jam 2 siang. Sedangkan live trading hari Selasa jam 3 sore, Rabu jam 7 malam, dan Jumat jam 7 malam. Nah, ini silakan Anda manfaatkan program edukasi dari GK Invest cabang Semarang. Ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia ya, masyarakat Indonesia, dan kita juga mengadakan live trade. Oke, itu untuk program yang ada di GK Invest. Kemudian juga ada masih banyak program yang lainnya. Ada tools trading, dapatkan auto chartis, trading sentral, N5 booster. Kemudian kita juga ada program free swap ya, bebas biaya menginap, atau minimal masuk $1.000 atau 10 juta itu sudah dapat fasilitas bebas biaya menginap. Nah, itu untuk program-program yang ada di GK Invest. Jadi banyak sekali program yang ada di GK Invest ini. Bagi Anda yang ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Oke. Oke, kita lanjut ke analisa berikutnya. Kita lihat euro juga belum. Saya mengharapkan euro-nya sell dulu ya, sell stop. Pound sterling kita skip ya nih, semakin turun. Nanti kita lihat di jam 4 closingnya di berapa ini. Pergantian candle-nya maksudnya. Pergantian candle di berapa kita cek. Kemudian USD Kanada ini juga masih skip ya. Untuk candle-nya seperti ini. 4 jam pun juga
Kanada, terus Aussie. Aussie ini, oh ya Aussie udah open ini. Kita lihat. Oh belum ya, kurang sedikit. 44. Oh kurang sedikit. Ini saya nggak bisa pasang limit untuk di Aussie karena jaraknya terlalu dekat ya. Terlalu dekat dengan harga running, jadi kita nggak bisa pasang sell stop. Nanti untuk GU kita skip ya jam 4 kalau misalnya buy stopnya nggak kena open, kita bisa cancel untuk GU-nya. Kemudian kita lihat yen. Yen, sebentar, ini saya skip dulu ya. Nah, ini. Yen kita catatannya, kita lihat. Masih belum ya nih. Masih nunggu breakout ini kalau kita ambil posisi sell ya, seperti ini. Belum kelihatan. Jadi masih skip untuk ujinya belum 4 jam harian. Kita lihat 4 jam ya. Masih jauh, masih belum ke trend line. Nah, ini ya. Ini untuk DXY kemungkinan masih potensi naik cukup terbuka ya nih. Cuman ini kenaikannya juga terbatas karena CCI-nya juga menunjukkan divergen ya. Jadi perbedaan antara harga dengan indikator CCI. Saya pakainya CCI biasanya untuk divergen. Karena CCI lebih sensitif ya daripada RSI juga bagus, stokastik juga bisa, MACD juga bisa. Cuman itu kadang apa ya, kesukaan ya, kesenangan lah ya, kesenangan dari masing-masing trader jika ingin menggunakan jika ingin apa namanya mencari petunjuk apakah instrumen ini termasuk divergen atau tidak. Nah, itu biasanya ada yang pakai MACD, ada yang pakai RSI, ada yang pakai stokastik. Kalau saya lebih cenderung ke pakai CCI, Commodity Channel Index. Ya, mungkin cuma kesukaan aja sih karena CCI kalau menurut saya lebih apa ya, lebih sensitif lah ya, lebih kelihatan untuk grafik divergen atau tidak divergen. Oke, DXY, kemudian kita coba chart yang lain. Saya ganti dulu skip. Kita cek Euro Yen. Nah, Euro Yen seperti apa chartnya? Euro Yen 1 jam, 4 jam. Kita masih nunggu 4 jam juga belum. Belum ya. Jam masih turun ini. Mana tadi? Nah, ini. Channel down ya nih masih turun ya nih untuk Euro Yen nih. Arahnya masih arah turun. Kita bisa skip. Euro Yen masih belum kita skip dulu untuk Euro Yen. UJ juga belum. Aussie, nah ini Aussie ini bisa kita sell nih. Aussie, stop loss 34 ya, tadi berapa tadi? Bentar. Stop loss 35 ya. 354. Take profit 0.71994. Sorry, salah. 944. Nah,
Oke, kita punya opsi. Saya rasa untuk GU skip ya ini ya, dia sudah terlalu panjang. Ini close-nya sepertinya di bawah nih, kemungkinan masih drop. Jadi untuk GU saya cancel, buy limitnya, buy stopnya saya cancel. Tinggal menyisakan euro, GJ, sama untuk XAU USD. Karena XAU USD kita coba manfaatkan marketnya kalau misalnya dia terjadi rebound, naik lagi ke atas dan melewati resisten, apa namanya, buy stopnya di 1809.619, kita bisa ikut untuk buy stop ya. Kita ikut buy stop. Oke, ini skip. Kemudian belum ya. Market masih di bawah. Dikit lagi. Hati-hati untuk yang posisi buy di XAU ya. Psikologis di 1800. Kalau break hati-hati. Yang penting margin disiapkan untuk apa namanya, XAU USD. Oke, ini sudah mulai profit. Aussie-nya masih BEP, break even point. Ini minusnya juga sudah mulai berkurang di minus 2. Tadi sempat minus sampai berapa ya? 15 ya, sampai 20 ya. Ini 17. Nah, ini sudah mulai berkurang nih. Kita sudah mulai tanda-tanda untuk mulai turun. Untuk GU saya cancel ya nih. GU-nya bisa di-cancel karena marketnya semakin turun. Jadi close-nya sepertinya di bawah nih. Jadi cancel untuk buy stop. Tadi sempat kita lihat mau naik ya. Mau naik. Jadi saya pasang buy stop sih ya. Sedangkan euro ini juga di atas. Saya lebih memilih untuk sell stop-nya saya pasang. Mengikuti sell stop. Tidak di buy stop ya. Lihat trennya turun. Nah, ini udah profit nih. XAU USD udah profit $10. Lumayan 100.000. AUD juga sudah profit. Nah, jadi 14, harga semakin naik. Harga semakin naik. Profitnya semakin naik. Oke, kita belum bisa trailing ya nih. Kalau di trailing BEP terlalu pendek nih, terlalu dekat apa namanya, XAU USD-nya, emasnya. Nah, sudah plus ya, profit $14. Silakan kalau misalnya Anda mau close, silakan di close. Oke, jangan lupa bagi Anda yang ingin mencoba demo akun atau ingin mencoba transaksi menggunakan MetaTrader 5 GK Invest, silahkan membuka atau membuat demo akun atau untuk latihan ya. Demo akun dengan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan dibikinkan demo akun dan Anda bisa ikut program edukasi di GK Invest cabang Semarang. Kemudian Anda juga bisa ikut acara live trading yang kita adakan 3 kali dalam seminggu. Nah, 3 kali bro, dalam seminggu. Profitnya lumayan. GU $28, $30, semakin naik terus ini. Breakout ya, level psikologis 1800. Ini kita dapat profit $30. Saya rasa stop loss-nya kita bisa trailing ya. 03 kita turunkan. Nah, ini tadi stop loss plus $30. XAU USD-nya juga, Aussie-nya juga sudah plus sedikit, baru $1. Ini market bergerak cepat sekali. Oke, mungkin kita tutup aja lah ya. Lumayan, $26. $25. Oke. Kita tinggal menyisakan posisi Aussie. Nah, Aussie masih profit $1 nih. Baru Rp10.000. Oke, kita tunggu, yang penting sudah ada stop loss dan sudah ada take profit. Untuk emas, kita hit profit ya, dapat profit lumayan, berapa tadi? $24. Poin 97. Kurang sedikit lagi $24. Oke, dapat $24 lumayan. Beberapa menit kita transaksi emas, analisa emas dapat 240.000 ya, 0,1 lot.
Oke, saya rasa cukup untuk live stream pada sore hari ini. Untuk limitnya, kalau misalnya sampai jam 9 malam, limit belum nyampe atau belum nyentuh, Anda bisa cancel ya, bisa cancel dulu. Oke, saya rasa cukup untuk acara live stream pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih bagi teman-teman yang ada di YouTube, kemudian yang ada di Zoom meeting. Jangan lupa klik loncengnya di YouTube channel Logika Invest Semarang untuk menambah subscriber kita supaya kita bisa memberikan program edukasi lebih semangat lagi untuk Anda semuanya. Baik, saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.